Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awisna wa midana qadi hajatina wa maqasidina wa amalina wa niyatina. Waftahana ababal khair, ababal ilmi, wa ababal hikmah, wa ababal barakah, wa ababal jannah, wa afina min kulli balai dunya wal akhirah. Ala hadini wa ala kulli nitan salih wa ala hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala fadila Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asyakir Al-Hawbari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim ya Razaq ya Karim tahlana min kabil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala wa ruwiya 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla as-salata ma'al jamaah wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittat asya arzqu minal halal wa yanju min adzabil qabri wa yu'ta kitabahu bi yaminih wa yamurru ala sirati kal barqil khatif wa yuhsharu ma'an nabiyyin wa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah min yaqutatin hamra walahu arba'una baban. Wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bi sab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini khamsu mi'ati sanatan. Bismillahirrahmanirrahim. Baruya dan riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man shalla sabane wong shalla iku salat sapa wong as-salata ing salat ma'al jamaati semertane jamaah. Berarti salat fardu. Wa jalasa lan lungguhan sapa wong fi khalqatil ilmi ing dalem lingkaran ilmu. Wasami alan ngrungake sapa wong kalamallahi ing dawuh Allah taala wa amila lan nglakoni sapa wong bihi kelawan ilmu atau mongko paring hu ing wong sapa Allah taala Allah subhanahu wa taala sitat asya'a ing 6 bira-bira perkara. Arzku siji paring rezeki minal halal saking barang kang halal. Wayanju nomor loro selamat sapa man min adzabil qabri saking azab kubur. Wayuk tolan den paringi nomor 3 wayuk tolan den paringi sapa wong. Kita bahu ing kitabe wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Wayamuru nomor 4 liwat sapa wong ala sirati ing atas siratal mustaqim kal barqil khatif kaya kilat kang nyamber banget bantere cepet. Wa yuhsyaru lan den giring sapa wong ma'an nabiyyi sumertane para nabi-nabi. Nomor 6 wabana lan bangunake sapa Allah lahu kanggo wong sing bal jamaah terus dalam lingkaran ilmu Allah bangunake baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga min yaqutatin kang kedaden sangka permata yakut hamra kang abang. Lahu kang iku kadue baban utawa baitan arba'una baban utawi 40 pintu.
Wa an Ibnu Abbas lan den dawake saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala saat temene Abdullah bin Abbas iku qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas ulama iku tetep kedue para ulama darajatun utawi pirang-pirang derajat fauqa darajatil mukminin ngungkuli pira-pira derajate wong-wong mukmin wisab'i mi'ati darajatin kelawan kacek 700 derajat mau tai barang baina darajatain kang iku ing dalam antara derajat loro khamsu mi'ati sanatin utawi ana jarak lakon 500 tahun wa yuqalu lan den dawake al ilmu tawi ilmu iku afdhalul utama minal amali ketimbang amal bi khamsati aujuhin kelawan ana 5 pira-pira wajah atau pandangan al awwal utawi kang awal iku al ilmu utawi ilmu bi ghairi amalin kelawan tanpa dan amalake yakunu iku maujud apa ilmu bersiji wal amalu nomor loro wal amalu utawi amal siji al ilmu bi ghairi amalin yakun al ilmu utawi ilmu bi ghairi amalin kelawan tanpa den lakoni yakunu iku ana maujud wal amalu utawi ngamal bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu iku la yakunu ora ana kecuali ora dadi amale wasani utawi kang kaping pindho al ilmu utawi ilmu bi ghairi amalin kelawan tanpa ngamalke yanfa'u iku manfaati yanfa'u iku manfaati wal amalu utawi ngamalake ilmu utawa ngamal beramal berbuat bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu iku la yanfa'u ora manfaati tertolak wasalisu utawi kang kaping telu al amal utawi amal berbuat iku lazimun iku tetep ora berkembang wal ilmu utawi ilmu iku munawwirun iku madangi amal utawa membimbing madangi amal kasiraji kaya dene lampu kang madangi warabi utawi kang kaping papat al ilmu utawi ilmu iku maqamul anbiya iku derajate para nabi kama kaya keterangan kala kang dawuhake ing masapa an nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh ulama ummati utawi pira-pira ulama umat ingsun iku kaambiyai Bani Israel kaya nabi-nabine Bani Israel wal khamisu utawi kang kaping 5 perbedaan antara ilmu dan amal al ilmu utawi ilmu iku sifatullahi iku sifati Allah wal amalu utawi ngamal iku sifatul ibad iku sifate kawulane Allah wa sifatullah utawi pira utawi sifate Allah iku afdhalul luwih utama min sifatil ibad ketimbang sifate kawula Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam suasana taklim utawi belajar mengaji dan bab ini masih melanjutkan dari bab yang pertama yaitu tentang keutamaan ilmu. Di kitab ini diperjelas dan banyak sekali keterangan tentang bahas ilmu karena banyaknya keterangan tentang ilmu. Kalau dikupas sangat banyak sekali keterangan baik itu hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW atau kalimat-kalimat dari firman Allah Ta'ala banyak sekali. Untuk itulah bahasan ilmu itu memang panjang lebar dan memang banyak sekali. Ini kelanjutan dari yang kemarin tentang ilmu. Kanjeng Nabi bersabda ketika siapa yang sholat fardu berjamaah, nah itu memang disunahkan muakkad, ada sholat sunnah, sholat yang disunahkan berjamaah adalah di antara sholat fardu. 5 waktu itu disunahkan dengan berjamaah sebagai tanda syiarnya agama Islam biar masjid-masjid dibangun itu ada fungsinya. Masjid dibangun untuk sholat berjamaah. Jadi digiatkan untuk diusahakan di siap sholat fardu bisa dilaksanakan bersama-sama di masjid untuk berjamaah. Biar ada manfaatnya. Kemudian setelah sholat jamaah itu mau mengadakan pertemuan halakoan majlisan bahas ilmu itu mendengarkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala
kemudian mau mengamalkan ilmu yang diajarkan di pertemuan keilmuan itu, maka Allah Ta'ala memberikan 6 keistimewaan dari hasil ilmu yang dilaksanakan dicari ketika setelah sholat berjamaah. Artinya ini memang ketika mencari ilmu setelah pelaksanaan sholat berjamaah itu sangat ideal dan sangat manfaat, sangat dianjurkan. Karena di majelis ilmu itu memang lebih banyak, lebih baik dilaksanakan setelah sholat berjamaah. Satu, untuk menyemangati agar sholat berjamaah tidak cukup dengan kumpul-kumpul, terus setelah sholat kemudian kita kumpulnya membahas ilmu. Bahkan ketika di masjid kita tidak boleh membahas tentang keduniawiahan, membahas ilmu, bahas cara untuk bagaimana amal-amal kita diterima Allah Ta'ala, itu dianjurkan sekali. Maka ketika sholat berjamaah selesai, kemudian jamaahnya tidak langsung pulang, ada pengajian di situ, maka Allah Ta'ala memberikan 6 keistimewaan, yaitu yang pertama, para peserta jamaah pengajian itu satu akan diberikan rezeki yang halal. Artinya dimudahkan dalam urusan rezeki yang halal, lebih mudah, digampangkan, dijauhkan dari masalah dan musibahnya, sehingga ini lebih mengarah kepada mempermudah jalannya rezeki yang halal. Otomatis kalau rezeki yang halal ini akan menjadikan keberkahan dalam kehidupan. Jadi ketika rezeki itu halal, maka nikmat itu akan dapat terasakan, sangat indah, dan untuk menggerakkan untuk ibadah itu nikmat, karena rezekinya halal. Kalau rezekinya nggak halal, yo orangnya terasa sehat, orangnya terasa banyak rezekinya, terasa pangkatnya tinggi, tetapi untuk ibadah itu awang-awangan narsarasen, itu rezeki yang tidak halal. Untuk nyekolahkan anak, ya anak itu lain dablek, nakal, angel, rak paham-paham, susah jadi anak yang soleh, karena tenaga sumbernya tidak halal. Akan ada hadis yang mengatakan ketika rezeki itu tidak halal kemudian dimasukkan dalam perut, dimasukkan dalam badan, maka api neraka lebih utama daripada makan yang tidak halal itu. Oke, nah sumber dari rezeki halal diantaranya adalah kita mau mencari ilmu ketika setelah sholat berjamaah. Yang kedua, bahwa Allah Ta'ala memberikan kenikmatan ketika kita setelah mati. Itu di dunia kita diberikan rezeki yang mudah dan halal. Yang kedua, ketika kita sudah ada di dalam kubur. Ketika mati, Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ketika kita dari siksa kubur yang selamat, yo otomatis setelah kubur akan lebih selamat. Karena Nabi bersabda bahwa ketika di alam kubur aja sudah sulit, maka setelah alam kubur akan lebih sulit. Lebih sulit lagi. Dalam kubur, kok orangnya dalam kasus dapat siksa kubur, ya setelah alam kubur akan lebih disiksa lagi. Nah ini makanya awal daripada kenikmatan itu ada di alam kubur, juga diberikan keselamatan dari siksa kubur. Karena kali-kali kan sudah berkali-kali dikatakan bahwa mencari ilmu itu melebur dosa. Banyak dimintakan ampun oleh para malaikat, oleh para burung, dan hewan-hewan yang di laut. Memintakan ampun pada orang mencari ilmu. Otomatis ini karena di dunia ada diampuni ilmunya, di kubur aman. Aman, rezeki ini halal, Allah Ta'ala memberikan jalan yang halal, kemudian ada keberkahan dari rezeki halal itu untuk sanggup ibadah, untuk memberikan makanan pada anak-anaknya, biaya sekolah, biaya pendidikan dengan rezeki halal, maka keluarganya juga soleh, soleha, keluarganya sakinah, penuh kasih sayang dan nikmat. Baiti jannati itu surgaku, rumahku, surgaku, diantaranya dari yang halal. Perjalanan kehidupan di alam kubur,
aman dari siksa. Wa yu'ta kitabahu biyaminihi. Dan kemudian nanti setelah bangun dari kubur, masing-masing orang akan menerima catatan amal. Nah, catatan amal ini juga akan mempengaruhi dari perjalanan selanjutnya. Allah Ta'ala memberikan kita yang mau mengaji setelah sholat berjamaah, Allah Ta'ala akan menggampangkan kita untuk menerima catatan amal kita nanti di akhirat, di yaumul ba'as, ketika bangun dari kubur, akan menerima catatan amal ini dengan tangan kanan kita. Jadi, sapa sing nampa tangan tengen berarti itu kan fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dalam ayat Quran. Dikatakan sapa sing menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka alamat akan dihisab dengan hisab yang susah, yang mudah, bukan susah, yang mudah. Dan ketika yang menerima kok tangan kiri atau dari punggung, wis naudzubillah min dzalik, dia akan menerima segala macam masalah dan urusan yang panjang di akhirat nanti. Alhamdulillah, semoga kita masuk di ranah ini, ketika kita mau mencari ilmu, menggelar ilmu, akan menerima catatan amal ibadah kehidupan kita, catatan amal hidup ini dengan tangan kanannya. Kemudian selanjutnya, nikmat yang diberikan kepada orang yang mau mencari ilmu itu, kemudian Allah memberikan kemudahan yang murru ala sirat kal baril khotif. Kemudian dia dalam perjalanan siratal mustaqimnya diberikan kelancaran, cepat, bagaikan kilat yang menyambar. Jadi diantaranya hikmah mencari ilmu. Jadi otomatis karena beberapa riwayat bahwa siratal mustaqim itu panjang dan sangat kecil. Dan orang Jawa didawuhi cilike tur landep bagaikan rambut dibelah jadi 7. Sangat kecil sekali dan sangat langka yang bisa melewati di situ. Ketika lewat di siratal mustaqim itu gagal, maka akan fatal karena di bawahnya adalah neraka. Sirat mustaqim kita bagi orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mencari ilmu akan selamat ketika melewati siratal mustaqim, jembatan yang panjang. Dan kemudian Allah Ta'ala, nikmat yang kelima adalah yusaru ma'nabiyin. Allah Ta'ala memberikan kenikmatan bahwa orang-orang yang pencari ilmu, pemberjuang ilmu, ini akan digiring bersama-sama para nabi. Satu kenikmatan. Jadi seindah-indahnya teman itu adalah nabi. Mayuti'illah wa rasul, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan membersamakan mereka-mereka, menggiring, dikumpulkan bersama para nabi, minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin, para syuhada, orang-orang yang soleh, siddiqin. Nah, termasuk yuti'illah wa rasul diantaranya adalah mencari ilmu juga. Karena mencari ilmu ada satu tugas diperintahkan oleh Allah, ya juga disarankan, dianjurkan oleh Nabi, itu adalah mencari ilmu. Makanya bagi pencari ilmu ada sekaligus itu berarti itu ada satu ketaatan. Taat pada Allah dan taat pada Rasulnya, maka ini buahnya nanti akan digiring, dikumpulkan bersama-sama para nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tempat yang mulia. Dan yang kemudian Allah Ta'ala akan membangunkan dalam surga. Tentunya ada surga yang terakhir, banallahu fil jannah, banallahu lau fil jannah min yaqutatir hamra. Ada bonus dalam surga. Ya, kita masuk surga sudah alhamdulillah. Walaupun nggak masuk itu alhamdulillah, selamat dari neraka lah. Kelas kita wis anggar
selamat dari neraka, alhamdulillah. Terus nang halaman-halaman surga nggak apa-apa, sebenarnya selamat. Syukur-syukur bisa masuk surga. Itu ada halaman surga, ada dalamnya surga. Itu. Jadi orang-orang mencari ilmu itu termasuk orang-orang yang selamat dari neraka dan masuk surga, tidak cuma di halaman surga. Masuk surga, di situ akan dibangunkan rumah-rumah milik milik yang orang-orang ahli ilmu. Baitan fil jannah min yaqutatil hamra, yang terbuat dari permata yakut. Yakut itu permata yang sangat berharga, yang ini berwarna merah. Orang kita itu dah batu bata wis alhamdulillah, syukur-syukur bisa keramik ya lebih baik. Wah, tembok disorot keramik. Wah, nanti di surga tidak mah keramik, tidak tembok, bahkan permata dari yakut. Dan rumah itu akan ada 40 pintunya. Riwayat yang lain, wah, pintu kamar, setiap satu kamar ada apa bidodarine, ada beberapa nikmatan, semuanya nikmat-nikmat ada di dalam surga, dan itu udah rumah panjenengan yang mau mencari. Kemudian riwayat dari Imam Ibnu Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa pangkat ilmu itu sangat tinggi. Al ilmu abdullu minal amal. Alil ulama derajatun faqad dalam mukminin. Bahwa orang-orang yang punya ilmu, para ulama, para alim, orang-orang yang berilmu itu mempunyai pangkat yang tinggi melebihi pangkatnya orang-orang mukmin yang tidak punya ilmu. Sudah jelas. Walaupun Allah Ta'ala memberikan firman keterangan yarfa'illahu ladina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang iman. Beriman. Iman itu saja satu kenikmatan. Karena tidak semua orang bisa menerima keimanan, percaya pada Allah Subhanahu wa taala, percaya pada Rasul, pada Nabi Muhammad, percaya pada Al-Qur'an, percaya pada hari akhir. Itu satu kenikmatan, kita diberikan hidayah iman, itu satu kenikmatan. Tapi akan lebih nikmat lagi ketika sudah punya iman dan disempurnakan dengan ilmu. Ya ini. Karena orang banyak yang mengatakan iman, tapi kenyataannya tidak punya ilmu kan juga banyak. Tapi sudah ada modal, iman itu sudah ada modal untuk masuk surga. Tapi ketika mau beriman kemudian punya ilmu, akan lebih tinggi lagi pangkatnya karena akan ada masuk surga tanpa hisab, ada nikmat surga, ada wah macam-macam lah. Perjalanan mulai di dunia, tadi dikatakan neng dunia air segini mudah dan halal. Masuk kubur dibebaskan dari siksa kubur. Bangun dari kubur menerima catatan amal dengan tangan kanan. Lewat siratal mustaqim sangat cepat bagaikan kilat yang menyambar. Dan yang kelima diberikan fasilitas rumah mewah dari permata. Ini karena ilmunya. Mari katakan kalau orang yang beriman tanpa ilmu itu tetap kalah dengan orang iman yang punya ilmu. Makanya ini dikatakan bahwa Ibn Abdullah bin Abbas dawuh pangkat para ulama itu dibanding dengan orang mukmin biasa itu ada jarak derajat 700 derajat. Yang diantara satu derajat dengan yang keduanya itu adalah perjalanan 500 tahun. Bagaimana ini kan terlalu istimewa. Ya memang sangat istimewa. Karena ilmu yang dibawa oleh para ulama itu adalah menerangi para orang-orang mukmin bisanya cari amal yang diterima bagaimana, yaitu dengan ilmu, bisanya jadi orang baik dengan ilmu, bisa dengan takwa ya dengan ilmu, dan apapun itu dengan ilmu. Maka tanpa ilmu mukmin tok ya sholatnya rusak, puasa rusak, haji rusak, bahkan sedekah ada rusak karena dia beramal dengan tanpa ilmu. Ini adalah diantara keutamaan ilmu. Dan ada beberapa kaul atau pendapat para ulama bahwa bagaimanapun ilmu tetap lebih daripada amal, lebih utama.
Katakan ini ada keutamaan ilmu dengan amal ada 5 macam, yaitu yang pertama bahwa orang punya ilmu walaupun tidak diamalkan itu tetap berharga. Banyak sekali orang punya ilmu walaupun belum diamalkan. Atau ada orang punya ilmu kemudian belum bisa dimanfaatkan. Yo, daripada beramal tanpa ilmu, amal tanpa ilmu itu susah. Walaupun bisa diamalkan, tapi tanpa ilmu dia menyampaikan atau melaksanakan sesuai dengan kemampuannya akan beda. Kisah-kisah itu kan banyak sekali. Contoh kayak kita punya anak kon nunggoni adine karena nggak paham, dikasih sapu, adine tidur kemudian bilang kita lemut di keplak, ternyata ono nyamuk yang bathuke ada yang turu keplak ngono ae, nyatane yo lamute lunga yo sing digepuk yo tangi dan dapat luka. Ini karena pelakunya tanpa ilmu. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Ada ulama, jangan menyentak, jangan mengatakan pada ibumu, nggak boleh. Ya sebenarnya nggak punya tapi dia malah memukul. Ya, lebih-lebih mengatakan keras nggak boleh, apa yang melengkung. Maka akan lebih fatal. Ilmu lebih bermanfaat walaupun belum diamalkan. Kemudian bahwa amal adalah perkara yang lazim tetap dan yang mengembangkan amal itu adalah ilmu. Maka ilmu ibarat sebagai lampu yang menerangi amal itu akan baik dan buruknya amal itu karena ilmunya. Kemudian bahwa ilmu adalah pangkat para nabi. Nabi itu karena punya ilmunya diangkat sebagai makam kenabian itu karena tingginya ilmu. Dan ilmu adalah sifat daripada sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sedang amal adalah sifatnya hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kedudukan ilmu sangat lebih tinggi daripada kedudukan amal. Itu amal tanpa ilmu tidak ditemukan artinya akan rusak, tapi ilmu walaupun tidak diamalkan akan tetap bermanfaat dan tetap bermartabat. Itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga kita tetap untuk bisa menggali ilmu dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun dan dari siapapun. Yang kita cari ilmunya, dan kita jangan lupa untuk mencari ilmu, bahwa para pengembang ilmu atau para ustadz, para penyaji ilmu itu adalah dari sanad yang jelas. Jangan anggar-anggar mencari ilmu karena bisa jadi yang penting kalau ilmu diambil tapi bahkan liar, keluar dari syarat agama akan membahayakan kita semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat, hikmah, dan kita diberikan umur panjang, rezeki yang halal, yang berkah, dan kita bisa tetap sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan bisa mengamalkan ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.